Segel kutukan saat ini tengah ramai diperbincangkan karena ini berhubungan dengan kara, karma atau bahkan Otsutsuki. Masalahnya sudah sejak era masa lalu. Siapapun pengguna yang terkena segel kutukan, mereka akan memiliki kekuatan tambahan besar. Namun buruknya bagi mereka yang tubuhnya lemah, maka dengan segel tersebut, pengguna pertama segel tersebut bisa mengambil tubuhnya. Ada beberapa orang di dunia shinobi yang paham akan konsep segel. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai segel kutukan dari masa ke masa sampai era Boruto saat ini. Sepanjang sejarah shinobi memang ada beberapa orang yang familiar dengan teknik ini. Beberapa shinobi seperti Jiraiya, Kakashi, atau bahkan Tsunade, mereka bisa menggunakan teknik pengekang segel kutukan tersebut. Atau bisa pula mengetahui ini masuk dalam kategori segel jenis apa. Dunia shinobi masa lalu memiliki banyak sekali shinobi yang bisa menganalisis kondisi serta dianggap memiliki wawasan luas. Dibandingkan era sekarang, di masa lalu shinobi seukuran genin sudah memiliki tingkat keberanian, lebih karena situasi kondisi yang membuat mereka berkembang. Nah, pertanyaannya seperti apa sih segel kutukan dari masa ke masa? Oke, kalau macam-macam segel ini tentu banyak sekali, mulai dari kemampuan Kekkei yang menyegel pengguna, atau sejenisnya. Namun kalau murni ngomongin teknik penyegelan sejenis teknik terlarang ini ada beberapa. Pertama adalah Shinigami. Kemampuan segel ini sangat luar biasa kuat. Itulah kenapa dikatakan sebagai salah satu teknik terlarang. Iblis Shinigami akan menyegel jiwa korban ke dalam perutnya. Dalam artian, mereka yang tersegel tidak bisa lagi menggunakan kemampuan atau teknik mereka. Contohnya kalau di sini yang disegel adalah tangan si korban. Nah, Orochimaru telah merasakan akan hal itu. Shinigami sendiri juga termasuk dalam kategori teknik penyegelan langka. Jika seseorang tersegel dalam Shinigami, orang tersebut tidak akan bisa dibangkitkan lagi dengan Edo Tensei, kecuali pengguna melepaskan segel tersebut, dan Shinigami membuka kembali segel mereka. Shinobi macam Minato, Hiruzen, Tobirama, serta Hashirama mengalami akan hal itu. Di era saat ini sendiri, teknik ini hanya dikuasai oleh seorang legenda Sannin, ya ayahnya Mitsuki. Padahal dahulu para shinobi penggunanya ada beberapa, seperti Minato atau bahkan Hiruzen, dan faktanya kemampuan ini berasal dari klan Uzumaki. Kedua adalah Urashisho Fuinjutsu. Nah, ini juga termasuk dalam kategori segel kutukan yang berbahaya. Urashisho Fuinjutsu, sebuah teknik yang menghalangi para shinobi membocorkan sebuah rahasia organisasi ke siapapun. Bagi mereka yang dengan sengaja melakukan hal ini, segel tersebut akan aktif dan membuat tubuh si korban akan meledak. Segel ini sering dimiliki oleh para pengguna Anbu Akar, dan Sai adalah salah satu pengguna di masa lalu. Segel tersebut akan hilang apabila Danzo sudah lenyap, dan kita tahu memang Danzo sendiri juga sedikit mahir soal teknik-teknik penyegelan. Di era ini, Urashisho Fuinjutsu sudah tidak ada lagi. Ketiga adalah teknik serupa Katon Goka Tenro. Nah, teknik ini sempat dibahas kembali di era Boruto ini. Ya, Katon Goka Tenro. Kemampuan yang hanya dikuasai bagi pemimpin desa Kusagakure, si penjara Kastil Hozuki. Awalnya Goka Tenro terkuat dimiliki oleh Mui sama saat dalam Blood Prison. Mui menggunakan kemampuan ini ke para tahanan, Naruto adalah salah satunya. Seseorang yang sengaja meninggalkan penjara tersebut, mereka pasti akan meledak. Mau seperti apapun caranya, kemampuan ini mirip sekali dengan Urashisho Fuinjutsu. Akan tetapi teknik ini tidak akan aktif jika mereka menyelam ke dasar laut Kusagakure yang sangat ganas. Dan di era ini Goka Tenro masih dimiliki oleh satu orang pewaris dari Mui, ya Mujo sama. Keempat adalah Fushi Tensei. Sebenarnya dari semua teknik segel kutukan, kemampuan ini adalah yang paling berbahaya dan sangat kuat. Ya, Fushi Tensei, sebuah teknik yang hanya dimiliki dan dikembangkan oleh Orochimaru. Konon kabarnya Orochimaru menciptakan teknik ini agar tubuhnya bisa abadi dan bertahan dari masa ke masa. Itulah kenapa Orochimaru melakukannya, karena ia sangat terobsesi melihat berbagai macam ninjutsu kuat dalam dunia shinobi.
Orochimaru juga menambahkan di masa lalu saat ia mengetahui bisa mengembangkan teknik Yamata no Orochi. Dan satu hal yang disadari Orochimaru, tubuh ini tidak bisa bertahan lama. Manusia terlalu lemah. Itulah kenapa ia akhirnya mengembangkan teknik ini baru melanjutkan penelitian teknik-teknik Yamata no Orochi. Di era masa lalu ada banyak sekali shinobi yang menjadi bawahan Orochimaru. Bahkan beberapa dari mereka telah diberikan tanda segel kutukan. Mereka yang terkena segel tersebut akan memiliki sebuah kemampuan kuat lahir dalam dirinya. Segel Fushi Tensei menempatkan sedikit cakra Senjutsu Orochimaru hasil dari kombinasi energi alam Jugo. Artinya separuh kesadaran Orochimaru juga berada di situ. Orang seperti Jirobo, Tayuya, seperti dua temannya malahan memiliki pola segel dengan tanda tato aneh di masa lalu. Artinya mereka memiliki kemampuan kuat hasil dari segel Fushi Tensei tersebut. Masalahnya segel ini juga memiliki satu efek samping. Ya, bagi si korban, tubuhnya adalah aset bagi Orochimaru. Karena mereka yang lemah, Orochimaru bisa mengambil tubuh tersebut dan ia jadikan sebagai wadah baru. Alasan kenapa Orochimaru melakukan hal serupa dengan Sasuke adalah karena ia ingin mengambil tubuh Uchiha satu ini. Sebenarnya Orochimaru berhasil mengambil tubuh Sasuke saat benar-benar ia lemah dan tidak memiliki kemampuan lagi. Namun sayangnya ada seorang kakak yang akhirnya bisa menyegel Orochimaru kembali. Tapi mau segel seperti apapun, jika seseorang membuka segel kutukan dari manapun dengan tambahan Senjutsu Jugo, Orochimaru tetap akan bangkit lagi. Meski awalnya teknik yang menyegel Orochimaru adalah pedang penyegelan Totsuka. Keberadaan Orochimaru di era Boruto ini juga menjadi bukti jika seorang legenda Sannin ini memang masih layak untuk diperhitungkan. Apalagi bagi mereka, Kara juga mengetahui track record dari shinobi satu ini. Dan kelima ini tentunya karma. Otsutsuki sendiri di era Boruto ini memang terbilang sudah sering muncul dengan ditandai 3 Otsutsuki utama, Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki. Masalahnya dari para Otsutsuki tersebut, apabila mereka dikalahkan, pengguna akan mendapati sebuah kekuatan baru yang lebih tepatnya tanda segel kutukan. Dan ya, Boruto mendapati hal tersebut. Nama teknik populer ini adalah karma. Kemampuan tersebut sebenarnya sangat luar biasa jika seorang korban sudah bisa mengendalikannya, karena seperti prinsip Rinnegan. Dengan karma tersebut, seseorang bisa menyerap dan mengeluarkan sebuah ninjutsu lawannya. Karma sendiri di era ini sudah dimiliki oleh beberapa orang, seperti Boruto, Kawaki, juga dengan Jigen. Nah, fakta barunya diketahui di beberapa chapternya dahulu, jika mereka yang memiliki karma ada peluang dijadikan wadah bagi seorang Otsutsuki. Artinya jika tubuh pengguna lemah, maka si Otsutsuki tersebut bisa mengambil tubuh target, yang mana ia jadikan sebagai wadah. Emang sih, ada kemiripan konsep antara karma dan Fushi Tensei ini. Yang membedakan jika karma berasal dari Otsutsuki utama, sementara Fushi Tensei berasal dari Sannin Orochimaru. Dalam chapter kemarin saja, Boruto yang sangat lemah akhirnya tubuhnya dikendalikan kembali oleh Momoshiki. Bahkan nih, Boruto bisa terbang. Kemampuan segel karma yang sudah berkembang, mereka ini bisa mengaktifkan sebuah tanduk sekalipun. Dan untuk Kawaki, ketika tanduk ini bangkit, ia sudah bisa mengendalikannya. Berbeda dengan Boruto, seseorang pengguna karma, mereka saling beresonasi dan bisa membuka dan mengeluarkan portal dimensi. Dalam animenya kemarin sempat segel karma Boruto aktif dan menampilkan perubahan dari pola tersebut, di mana kemampuan ini menghalangi Boruto menggunakan cakra. Karena ya emang seperti itu sih. Boruto sudah mulai bisa menggunakan karma itu dalam chapter-chapter terbaru. Dan di animenya baru mulai mengisahkan dari chapter pertama. Jadi kesimpulannya setiap era memiliki teknik penyegelan unik dan terbilang berbahaya. Namun dari kesemua hal di atas, Fushi Tensei serta karma lah yang memiliki keistimewaan sendiri. Karena mereka juga sama menggunakan konsep wadah. Dan bagi pengguna karma, tubuh mereka bisa saja dikendalikan ketika lemah. Begitu pula dengan Fushi Tensei. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama
hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.